Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan tauhid sehingga dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitra Ahmad selaku pembawa acara atau moderator dalam kajian Islam kontemporer yang bertemakan memilih sosok pemimpin dalam perspektif Islam. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada profil singkat mengenai pemateri kita hari ini. Oke, pemateri kita hari ini yaitu bernama Ustadz Teguh Kasyanto, SOS MPD. Tempat tanggal lahir Jember 12 Desember 1996. Hobinya di sini yaitu ziarah makam dan riwayat pendidikannya yaitu ada dari 2002 hingga 2024 dan pernah menempuh di Universitas Jember Prodi Sosiologi tahun 2014 hingga 2018 dan di Universitas Jember Magister IPS 2021 hingga 2024. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung ke KIT ini yang berjudul memilih pemimpin sosok pemimpin dalam perspektif Islam. Untuk Ustadz Teguh Kasyanto, SOS MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf di sini off cam ya, kondisinya agak tidak memungkinkan karena kalau on cam nanti sinyalnya tidak stabil. Oh, Eh, Baik teman-teman sekalian, atau gimana saya enaknya memanggil ini? Karena generasinya jauh lebih muda ya. Ya mungkin teman-teman ya. Jadi pada sore hari ini berapa menit ini waktunya, Mas moderator? 1 jam, Bapak. Oh, nggih, nggih. Ya. Baik. Kita mulai di slide pertama saja kalau begitu. Di slide next. Baik, kita langsung membahas ketika berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam, mau tidak mau kita akan menyinggung dengan istilah imam atau pemimpin atau khalifah, di mana konteks zamannya antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Islam, tentu ketika zaman Rasulullah belum ada kekhalifahan atau negara ataupun bentuk masyarakat saat itu dipimpin oleh Rasulullah langsung. Jadi kalau kita kembali pada konteks sejarah, maka kekhalifahan itu dimulai setelah Rasulullah wafat dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Nah, kalau dalam Islam sendiri, khalifah itu adalah pemimpin tunggal di suatu daulah, atau bahasa
kita biasa mengenal kekhalifahan, atau kalau umumnya kalau kita menggunakan istilah yang biasa digunakan Ibnu Khaldun, maka kedaulahan atau kekhalifahan, atau beberapa yang lain kekhilafahan. Itu istilah-istilah yang rujukannya merujuk pada sesuatu yang sama. Intinya sebuah bentuk kenegaraan atau bentuk kepemimpinan yang didasari oleh agama Islam. Nah, nantinya dalam konteks memilih pemimpin ada banyak versi dan banyak hal yang itu masing-masing golongan, masing-masing pendapat itu memiliki ijtihad yang berbeda-beda terkait kriteria pemimpin idealnya. Next. Nah, ini saya sedikit membawa teori sosial nih. Kalau di sosiologi itu ada teori otoritas, atau seseorang itu dapat memimpin masyarakat, memimpin sebuah kelompok itu ketika memiliki otoritas. Tentu dari ketiga macam otoritas ini, paling tidak kita akan pernah bertemu dengan ketiga-tiganya, atau mungkin paling tidak salah dua dari tiga. Nah, mengapa otoritas ini penting? Jadi otoritas inilah yang membuat seseorang itu dapat atau tidak dapat memimpin dan menggerakkan masyarakat. Ini kalau secara sosial. Nah, jenisnya atau tipologinya terbagi menjadi tiga. Di mana yang pertama di otoritas tradisional, ini biasa kita temukan pada tokoh-tokoh keagamaan, kemudian tokoh-tokoh budaya, di mana seseorang itu memiliki otoritas atau kapasitas memimpin karena sesuai dengan tradisi atau kepercayaan. Jadi kalau dalam konteks sosial, otoritas semacam itu, kepemimpinan berbasis agama pun itu pada level tahap pertama. Nah, kemudian ada juga tipologi otoritas karismatik. Anda tentu pernah bertemu dengan orang baru atau bertemu orang-orang di tempat umum, di mana ketika Anda bertemu dengan orang tersebut, kita menjadi sungkan tiba-tiba, ya entah tanpa sadar, Anda kemudian menghormati orang tersebut tanpa diminta. Nah, inilah yang disebut dengan otoritas karismatik. Dan ini adalah sesuatu yang murni muncul karena bawaan lahir. Artinya tidak semua orang memiliki otoritas karismatik. Bisa jadi seseorang hanya memiliki salah satu dari tiga ini yang menjadi pemimpin. Dan yang ketiga, otoritas legal rasional ini adalah otoritas yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang sah secara yuridis atau secara konsep kenegaraan kita hari ini. Jadi pada tahap otoritas ketiga atau tipologi otoritas ketiga, pemimpin atau imam atau khalifah itu harusnya dipimpin oleh melalui proses pemilihan yang legal rasional, bukan melalui keturunan, bukan melalui pendekatan kesukuan, atau bukan melalui hak-hak istimewa lainnya yang diberikan kepada seorang individu. Nah, ini berbeda. Tapi kita pun pernah, kalau di konteks Indonesia, kita pernah memiliki tiga tipologi otoritas ini dalam satu orang, pada satu orang. Contoh adalah mantan presiden kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dia memiliki otoritas tradisional sebagai seorang kiai atau pemimpin keagamaan. Satu sisi dia memiliki karismatik karena diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya karena memiliki pemikiran yang dalam tanda kutip disepakati atau dihormati. Di sisi lain dia dipilih melalui proses yang juga tak kalah rasional, dipilih melalui MPR. Jadi terkadang tiga otoritas ini muncul pada satu individu, walaupun tidak semua individu memiliki otoritas ketiga-tiganya. Mungkin hanya salah satu atau salah dua, atau bahkan ya hanya satu saja.
Tidak sampai 2. Next. Ke syarat-syarat. Baik, ini adalah 3 syarat pemimpin menurut Imam Al-Mawardi, sebagaimana terdapat dalam salah satu karyanya, Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan atau hukum-hukum kenegaraan Islam. Secara umum, syarat menjadi pemimpin itu ada 3 syarat. Yaitu yang pertama, dia harus adil. Maka seseorang yang menjadi pemimpin, ketika dia kiranya tidak adil, tidak bisa menjadi adil, hendaknya tidak mencalonkan atau hendaknya tidak mengajukan diri menjadi pemimpin. Kemudian, seorang pemimpin juga harus memiliki pengetahuan yang memadai. Kemudian juga memiliki gagasan dan sikap yang bijaksana. Artinya kalau seseorang itu hanya sebatas tahu, sebatas memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki kebijaksanaan, dalam bahasa Arabnya kita biasa menyebut hikmah. Kalau di Al-Qur'an itu wajadilhum bi hikmatihi ahsan, di juz 14 akhir sebelum juz 15 itu. Maka hendaknya tidak menjadi pemimpin. Mengapa kebijaksanaan ini penting? Karena dengan adanya kebijaksanaan, seseorang itu akan mampu mengambil inisiatif atau mengambil jalan keluar yang paling baik dan menghindari sesuatu yang memiliki banyak kemudaratan. Next. Sebelumnya yang 6. Nah, ini penjabaran dari 3 syarat tadi, di mana ada syarat-syarat lain yang juga harus dipenuhi. Maka kalau dalam Islam, kondisi fisik pun itu juga diperhatikan. Seseorang yang menjadi pemimpin harus memiliki panca indera yang lengkap. Nah, ini tentu kalau dengan konsep kita di demokrasi hari ini, tentu sangat tidak cocok, sedikit berbeda, karena kalau secara demokratis seseorang boleh dipilih. Yang penting ada orang yang menyepakati gagasannya, maka dia memiliki hak menjadi pemimpin. Bahkan secara tegas Imam Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa organ tubuhnya juga harus lengkap. Tapi kalau dalam risalahnya yang lengkap, Anda bisa menemukan ada beberapa hal, beberapa keterbatasan yang masih diperkenankan untuk dipilih menjadi pemimpin. Misalnya, orang yang memiliki keterbatasan penglihatan tertentu pada jarak tertentu itu masih diizinkan. Tapi pada imam-imam yang lain, syarat tersebut tidak mendapat toleransi. Selanjutnya tetap tentu pemimpin juga harus memiliki gagasan. Nah, pada poin ke-7, nah, ini adalah poin yang mungkin kalau kita di negara Asia Tenggara atau di negara-negara non-Timur Tengah agak sulit. Mengapa? Karena seorang pemimpin harus berasal dari suku Quraisy. Nah, ini jadi kalau Anda bukan suku Quraisy, ya Anda tidak punya hak untuk menjadi pemimpin. Kenapa harus suku Quraisy? Ini diambil atau inspirasi awalnya bahwa Rasul itu berasal dari suku Quraisy. Maka untuk menghindari pertikaian yang mungkin akan terjadi ketika pemimpin itu diperebutkan, pemimpinnya hendaknya adalah orang-orang dari suku Quraisy. Tujuannya tentu sangat baik karena untuk menghindari konflik dan menghindari pertumpahan darah. Akan tetapi tentu kalau dari sudut pandang kita hari ini sedikit kurang cocok.
Tapi tentu kembali lagi bahwa mungkin Anda sekalian memiliki pandangan semacam ini, tentu boleh-boleh saja. Next. Ini adalah salah satu pendapat dari Ibnu Khaldun, di mana beliau adalah seorang sosiolog, tentunya sosiologi Islam terkemuka, yang juga mengamati banyak fenomena, mulai dari fenomena sosial hingga fenomena politik. Beliau menjelaskan bahwa ada juga bentuk negara kekhalifahan di masa itu lebih lazim daripada bentuk-bentuk yang kita kenal hari ini sebagai bentuk yang demokratis. Next. Nah, ini adalah syarat-syarat kepemimpinan berikutnya yang dikemukakan Ibnu Khaldun. Jadi kalau yang tadi dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, maka Ibnu Khaldun juga mensyaratkan 5 hal. Tentu kapasitas pemimpin juga dipertimbangkan. Itu diklik saja biar muncul semua 5-5-nya. Tetapi dari 5 syarat ini, lagi-lagi suku Quraisy menjadi syarat utama menjadi seorang pemimpin. Tetapi bedanya dengan Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun tidak memberi toleransi pada keterbatasan fisik, seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi tadi. Jadi mutlak bahwa seseorang yang menjadi pemimpin harus memiliki kesempurnaan panca indera dan kesempurnaan berpikir. Dan tentu juga kesukuan, yaitu suku Quraisy, itu menjadi faktor utama yang sangat dipertimbangkan. Jadi sekalipun Anda memiliki kemampuan tapi tidak menjadi bagian dari suku Quraisy, maka tidak dapat diangkat menjadi khalifah, tidak dapat dibaiat menjadi seorang khalifah atau seorang pemimpin pada kerajaan ataupun sebuah negara Islam dalam konteks masyarakat hari ini. Next. Ini adalah 12 tipologi atau 12 syarat-syarat menjadi pemimpin menurut Al-Farabi. Jadi Al-Farabi memberi 12 kriteria, setelah itu memberi 6 kriteria. Jadi ini adalah 12 kriteria secara umum bahwa pemimpin itu selain dia harus adil, dia harus memiliki kekuatan hafalan. Mengapa? Karena seorang pemimpin kalau dalam konteks Islam itu memimpin secara tunggal. Artinya memimpin secara tunggal, kalau hari ini kita mengenal ada pembisik dan sebagainya, dalam Islam hal ini sangat tidak diperbolehkan. Tetapi tetap tentu ada dewan-dewan yang membantu di bawah naungan khalifah, itu tetap ada. Tapi dalam konteks kenegaraan tidak ada, katakanlah dewan pertimbangan khalifah, itu tidak ada. Atau dewan pertimbangan, kalau hari ini kan dewan pertimbangan presiden. Kalau secara Islam seorang khalifah tidak dibantu oleh semacam dewan pertimbangan. Maka dia juga harus memiliki kebijaksanaan, memiliki keberanian untuk melindungi rakyatnya. Jangan sampai ketika sebuah wilayah diserang atau diinvasi oleh daerah lain, pemimpinnya hanya terdiam, hanya diam saja, atau membiarkan, atau bahkan permisif. Oh silahkan kalau mau daerah saya mau diambil. Maka seorang pemimpin harus mempunyai keberanian untuk melawan setiap penindasan, melawan setiap tindak penjajahan. Nah ini tentu konsep keberanian tentu sangat baik ketika kita dihadapkan pada era-era penjajahan, katakanlah 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, untuk melawan penjajah. Dan diutamakan seorang pemimpin itu adalah orang yang cerdas. Nah, ini lebih luas daripada syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, kemudian Imam Al-Mawardi. Karena 12 kriteria ini kalau benar-benar ada dalam salah satu sosok pemimpin, tentu akan sangat baik sekali. Mungkin kalau kita mencari politisi hari ini yang memenuhi 12 kriteria ini, ya
Hampir tidak ada. Karena seorang pemimpin juga dituntut memiliki logika berpikir, kemudian kebijaksanaan yang tinggi. Mungkin logika berpikir dapat kita penuhi, tapi bagaimana dengan kebijaksanaan? Bagaimana dengan mengambil sisi-sisi yang maslahat untuk mengambil kemaslahatan di antara kemudaratan? Ini yang sangat sulit kita temukan pada pemimpin-pemimpin hari ini. Nah, yang tak kalah penting juga pemimpin harus memiliki cinta pengetahuan. Kalau Anda membaca pada dinasti Abbasiyah, kita akan menemukan bahwa berbagai pengetahuan saat itu dikembangkan, termasuk yang kita kenal hari ini sebagai filsafat Islam, itu dikembangkan pada saat dinasti Abbasiyah, di mana pengetahuan itu memiliki kedudukan yang tinggi di mata pemerintah. Bahkan pemerintah dalam tanda kutip mengumpulkan profesor-profesor ya kalau konteks hari ini untuk ditempatkan di sebuah perumahan khusus, kemudian mereka hanya berfokus pada penyerapan dan penerjemahan karya-karya asing untuk diterapkan dalam Islam. Maka di era-era Abbasiyah pemikiran ataupun pandangan-pandangan filosofis itu berkembang dengan pesat, ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, di mana di sana ada Al-Kindi dan kawan-kawan yang kemudian menerjemahkan karya-karya filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab atau dikontekskan dengan konteks keislaman dan ketauhidan. Ini larinya nanti adalah ke arah ilmu-ilmu kalam dan sangat luas konteksnya. Next. Jadi dari 12 kriteria tadi ada 6 kriteria yang kiranya mungkin kalau diperas dari 12 itu cukup 6. Tapi Al-Farabi memberi alternatif. Misalnya tidak ditemukan di negara tersebut seseorang pun yang memenuhi keenam kriteria ini, dan salah satu kriteria hanya dimiliki satu orang dan yang lain oleh orang lainnya. Misalnya kriteria pertama dimiliki A dan kriteria kedua sampai ke 6 dimiliki oleh B, maka dimungkinkan adanya kepemimpinan bersama. Ini yang sedikit berbeda dengan syarat-syarat yang ditawarkan oleh tokoh sebelumnya. Tetapi poin pertama dalam konteks ini memiliki poin paling tinggi. Kenapa? Orang yang memiliki kebijaksanaan, dia secara otomatis dapat memimpin dan mencari 5 kriteria lain yang dimiliki oleh orang lain. Nah, susahnya kita kan tentu bijaksana itu dari sudut apa dulu? Berpikirkah, tindakankah, atau apa? Nah, yang tidak sempat saya masukkan dalam poin-poin ini di beberapa kelompok Syiah, nanti kalau ditampilkan dikira promosi Syiah. Di beberapa kelompok Syiah ada beberapa pendapat bahwa seorang pemimpin atau seorang khalifah, seorang imam kalau di Syiah itu, dia harus hafid Al-Quran, harus hafal 30 juz dan menghafal sekian ribu hadis. Ini kalau di Syiah. Nah, ini tentu tidak disyaratkan di syarat-syarat sebelumnya. Jadi kalau di saudara kita ya di aliran Syiah, seorang pemimpin itu haruslah orang yang memiliki pemahaman baik atau memiliki hafalan yang baik atas Al-Quran dan hadis. Dan yang tak kalah penting, dia juga harus merupakan keturunan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Mereka yang di luar dari garis keturunan itu tidak dapat menjadi pemimpin. Akan tetapi misalnya ada 10 orang yang sama-sama keturunan dari Sayyidina Ali, maka yang berhak menjadi imam adalah orang-orang yang memenuhi kriteria seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Harus hafid Quran, harus hafal hadis, dan harus memiliki
kecakapan lain dalam konteks kenegaraan. Next. Next. Ini bentuk-bentuk negara sebagaimana dijelaskan Aristoteles yang juga sampai hari ini saya kira masih diserap dalam negara kita di berbagai bentuk negara. Ada monarki, kemudian ada oligarki, ada kemudian aristokrasi, ada tirani. Di mana dari 6 kriteria ini masing-masing tentu memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Misalnya kalau monarki itu sama-sama dipimpin satu orang, kemudian tirani juga satu orang, tetapi di sisi lain yang satu masih pro pada kepentingan umum, yang satu anti kepentingan umum. Atau kalau aristokrasi dia pro dengan kepentingan umum, yang satunya yang tipologi keempat dia kontra hanya untuk kepentingan pribadi. Maka hari ini kalau kita sering mendengar wah kita di negara tirani atau oligarki, ya setidaknya kita berkaca apakah hari ini negara kita dipimpin oleh orang-orang sekelompok orang yang kemudian memimpin untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan masyarakat, atau untuk kepentingan pribadi tapi atas nama kepentingan masyarakat. Nah ini silakan tugas kita sebagai mahasiswa tentu untuk menggali dan memilah masing-masing dari kepentingan dan kepemimpinan yang sedang berlangsung hari ini. Tentu sudut pandang kita akan sangat berpengaruh untuk menentukan atau untuk menjustifikasi apa yang terjadi di sekitar kita. Contoh, kalau Anda dari awal sudah bersikap kontra, maka Anda akan membangun argumentasi, membangun serangkaian definisi, membangun serangkaian fakta-fakta yang menunjukkan seakan-akan bahwa apa yang Anda nyatakan adalah benar. Baik Anda kontra ataupun pro, kedua-duanya akan mengambil cara yang sama, termasuk dalam menyikapi perbedaan sikap. Contoh kalau Anda yang satu sepakat misalnya mau rekreasi, yang satu sepakat ke pantai, yang satu sepakat ke gunung. Masing-masing orang tentu akan berargumentasi menunjukkan sisi lebih dan sisi negatif. Sisi lebih dari apa yang dia pilih, sisi negatif dari apa yang dia tolak. Jadi tentu sikap argumen dalam hari ini akan sangat bergantung pada di mana kita berpijak, di mana kita mengambil sudut pandang ataupun paradigma berpikir. Next. Baik, ini juga bentuk-bentuk negara. Ini tentu kita tidak asing dengan sosok Taqiyuddin An-Nabhani. Dia adalah pendiri Hizbut Tahrir yang pertama tentu, bukan yang Indonesia atau Mesir, di mana dia membagi bentuk-bentuk negara dan dia menyatakan bentuk yang paling ideal itu ya bentuk kekhalifahan tunggal atau berada dalam daulah kekhilafahan. Nah, dalam hal ini tentu juga kita susah. Kenapa? Kalau kita mengikuti konsep yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir, di mana dunia dipimpin dalam satu otoritas tunggal, kita akan mempertanyakan, lalu kriteria apa yang kemudian dibangun atau disepakati untuk memimpin dunia dalam sistem tunggal. Contoh, mau tidak mau kita harus membangun argumentasi bahwa ketika dunia Islam dipimpin oleh otoritas tunggal, maka akan ada otoritas lain di luar Islam. Misalnya Kristennya nanti bersatu, atau misalnya yang Yahudi bersatu membentuk satu negara tersendiri. Nah, ketika terjadi negara atau kedaulahan dalam bentuk-bentuk berbasis keagamaan, bukankah kemudian akan sangat mungkin terjadi konflik yang lebih besar skalanya?
kemudian kalaupun misalnya Islam benar-benar dipimpin oleh ketunggalan kekhalifahan, kita tentu pernah mendengar ketika menjelang kiamat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi kemudian oleh Nabi Isa dalam berperang melawan Dajjal. Nah, dalam tanda-tanda kiamat itu kita tidak menjumpai sebelum Imam Mahdi apakah ada kepemimpinan dunia yang tunggal. Karena sekalipun dalam sejarah kekhalifahan Islamnya itu eksis, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di belahan dunia yang lain terdapat tipologi kerajaan atau kepemimpinan yang berbeda. Itu ini bisa kita temukan misalnya dalam perang salib. Di pihak Islam ada beberapa kerajaan, satu kerajaan tunggal. Di pihak non-Islam ada beberapa kerajaan yang bersatu. Ya, ini juga menjadi ya semacam diskusi bagi kita untuk mengambil pilihan. Tentu kalau kita kembali pada konsep masyarakat yang demokratis, sah-sah saja seseorang menganggap bahwa kepemimpinan tunggal itu sangat baik. Jadi boleh saja kalau Anda berpendapat bahwa ya memang dunia harus dipimpin dalam kepemimpinan tunggal. Tetapi tentu kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lain di belakangnya. Next. Kita ke 5 dalil perjuangan. Ini penting kita bahas dalam konteks kenegaraan hari ini. Ini jihad harusnya pakai din. Jihad fisabilillah, kalau kita kembali dalam konteks Islam, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau Anda berjihad, jihad itu bisa dengan harta, bi amwalikum wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kamu sekalian. Yang kita sering dengar atau dalam kasus yang sering terjadi, jihad selalu dimaknai dengan makna kedua, bi anfusikum, dengan jiwamu. Ya, ini yang sering kita temukan misalnya dalam kasus-kasus bom bunuh diri. Ya, jihad hanya dimaknai sebagai perjuangan dengan jiwa. Nah, kalau kita kembali pada beberapa pandangan ulama, kemudian apakah ketika seseorang melakukan katakan bom bunuh diri, apakah kemudian yang meninggal di sekitarnya benar-benar orang atau yang memusuhi Islam? Nah, ini konteksnya menjadi sangat jauh. Mengapa? Karena dalam Islam, dalam etika perang pun, ya kita itu boleh melawan kalau diserang atau dalam kondisi terpaksa atau sudah jelas lawannya siapa. Ini berbeda ketika jihad hanya dimaknai sebagai kasus bom bunuh diri, kemudian membunuh secara acak. Ini berbeda. Ini sangat jauh dari konteks etika berperang yang dikenal di Islam. Padahal jalur jihad, kalau kita kembali di masa-masa Rasulullah, di mana ketika salah satu di surat atau salah satu ayat, ada ayat yang turun itu, ketika seseorang hendak ikut berperang semua, Rasulullah melarang. Kenapa? Kalau semuanya berperang, maka tidak akan ada orang-orang yang meneruskan kelestarian pengetahuan. Coba dicari di beberapa tafsir di akhir-akhir atau dan yang membahas tentang perang. Jadi pada intinya jihad tidak harus selalu dimaknai dengan perang dan membunuh. Kalau Anda hari ini menjadi ilmuwan muslim, itu adalah bagian dari jihad dengan ilmu pengetahuan. Jihad, kalau Anda kemudian hari ini menjadi orang yang kaya, menjadi konglomerasi, Anda mendukung pembangunan Islam, Anda mendukung pembangunan katakan lembaga-lembaga pendidikan, itu adalah bagian dari bentuk
jihad. Kemudian ada izul Islam wal muslimin, ini juga penting. Kemudian juga tawasud, di mana Anda harus bersikap di tengah-tengah. Kemudian juga Anda harus senantiasa waspada dalam berbagai kondisi. Kemudian juga ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada satu hadis yang berbunyi mar'a mungkaron fal yughairu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Fa illam yastati, maka apabila tidak mampu, fabilisani, maka hendaknya dirubah dengan lisannya. Fa wa illam yastati, ketika masih tidak mampu, maka hendaklah dengan hati, yaitu dengan doa. Nah, ini adalah 3 tahap bagaimana seseorang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Anda hari ini sebagai mahasiswa memiliki kuasa untuk menyuarakan kebenaran, Anda tentu menjadi yang pertama atau menjadi yang kedua. Karena kalau di luar kampus tentu tidak memiliki kuasa. Fabilisan dengan lisan. Dengan apa? Menyuarakan sesuatu yang Anda anggap, yang Anda yakini sebagai sebuah kebenaran yang didukung dengan dalil-dalil yang sesuai tentunya. Nah, ini juga harus dipahami ketika Anda menjadi penguasa atau seorang pemimpin hendak mengambil keputusan, karena dia ini memiliki kuasa, dia tidak boleh hanya sekedar dengan lisan. Misalnya dengan berstatement, ya saya berharap, saya menghimbau. Dia harus pada level di mana kemungkaran itu dihentikan dengan kuasa. Misalnya, kita sering menemukan kalau yang paling mudah adalah ketika penutupan lokalisasi. Itu adalah salah satu contoh konkret bahwa kemungkaran itu harus dirubah. Terkadang harus dirubah dengan kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin Islam kita. Next. Ini adalah kemunduran Islam di abad 20 yang dipikirkan atau digagas oleh Al-Afghani yang hari ini menjadi nama Afghanistan. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian mendorong Islam menjadi semakin mundur. Selain karena perpecahan di internal, banyaknya perbedaan, tetapi di sisi lain juga di eksternal ada semacam sistem yang semakin hegemonik. Ada peradaban Barat yang semakin lama semakin maju. Nah, yang ingin saya tekankan mungkin kita perlu ingat bahwa sebagai warga negara hari ini yang di mana kita hidup di sebuah negara yang Darussalam atau negara keselamatan atau negara persepakatan. Kalau kita kembali ke beberapa keputusan ulama, misalnya kita tinggal di sebuah negara yang menghormati atau negara yang memfasilitasi perbedaan, selagi perbedaan itu tidak menentang yang lainnya. Jadi kita hidup di Indonesia yang hari ini juga menghargai keberagaman, menghargai perbedaan agama. Ini dalam sudut pandang ulama juga sesuatu yang baik, walaupun tentu tetap ada komentar lain atau pendapat lain yang menyatakan ada bentuk negara yang lebih bagus, misalnya bentuk kekhalifahan dan sebagainya. Tapi kita sebagai warga negara tentu kita perlu ingat di Al-Quran itu ada ayat atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kamu sekalian. Nah, dalam konteks kenegaraan hari ini tentu wa ulul amri minkum ini taat bukan hanya sebatas kita mengiyakan tapi tidak kritis. Tentu kita dibuka potensi atau peluang untuk kritis, untuk mengkritik pemimpin, untuk memberikan saran dan masukan atas kepemimpinan yang berlangsung. Jadi boleh saja hal ini kritik atau boleh saja Anda memberi masukan pada pemimpin.
mungkin yang tak kalah penting, kalau Anda mungkin sempat atau mungkin punya uang saku yang lebih, coba mencari terjemahannya kitab Idhatun Nasihin. Itu sangat sangat baik ya untuk membaca situasi hari ini, dan terutama memberi semangat bagi kita yang masih muda untuk mengambil peran dalam perubahan yang sedang terjadi dengan kontekstualisasi Islam. Dan terakhir, karena waktu kita tinggal sedikit ya, tinggal mungkin 14 menit untuk diskusi, kita perlu bersikap adil dan tawasud, atau tawazun juga harus seimbang, tidak terlalu ekstremis, tapi juga tidak terlalu liberal. Kita harus di tengah-tengah, karena agama itu ausatuhaya, di tengah-tengahnya. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, yang di tengah-tengah saja. Saya kira demikian, mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Oke, untuk sesi yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan Monggo. Iqbal Bakti. Iya, makasih waktunya moderator. Eh, Saya ingin menanyakan terkait tentang otoritas karismatik yang pemikirannya dari Max Weber. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah setiap individu yang lahir di muka bumi ini mempunyai otoritas karismatik? Jika tidak, bagaimana kita memperolehnya? Dan jika kita sudah memperolehnya dari lahir, bagaimana kita menunjukkan otoritas karismatik itu? Terima kasih. Baik. Boleh saya jawab langsung, nggih? Boleh. Nggih. Jadi ada beberapa cara menarik, karena otoritas karismatik itu secara konsep itu adalah sesuatu yang bawaan lahir. Artinya dia dari lahir memiliki karisma untuk dipilih untuk memimpin teman-temannya yang lain. Ini bisa kita amati ketika anak-anak kecil kemudian bermain dengan temannya, maka ada salah satu anak yang kemudian secara sukarela ditunjuk menjadi pemimpin di antara mereka. Akan tetapi kalau kita kemudian mengupayakan, bisakah karisma itu diciptakan, atau bisakah karisma itu kemudian diproduksi? Kalau kita kembali pada konteks perspektif yang lain, karisma itu bisa saja diciptakan. Contoh, dalam konteks Islam tradisional, beberapa katakanlah beberapa golongan itu, atau di beberapa kelompok di Jawa atau di Madura bahkan, atau di suku-suku yang lain, mengenal ada namanya entah wirid, entah lagu spiritual agar seseorang itu menjadi tampak bijaksana. Ada semacam rutinitas riyadhah atau tirakat yang harus dijalankan. Pertama, kedua, karisma itu bisa diciptakan ketika Anda menguasai cabang yang memang Anda geluti. Misal Anda di jurusan kalau di HI Anda menguasai sekian teori, menguasai sekian pengetahuan, maka Anda akan disegani. Tetapi kalau menggunakan cara kedua ini, orang yang tidak mengetahui siapa Anda, atau tidak mengetahui konteks hubungan internasional atau konteks administrasi misalnya, atau konteks kenegaraan, ini tidak serta-merta menaruh hormat, tidak serta-merta menghargai Anda karena karisma, karena akan dianggap biasa saja.
Jadi konteks kedua ini akan dapat bekerja pada seseorang atau pada lingkungan tertentu saja, tidak bisa di lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan cara pertama atau sudut pandang pertama dengan menggunakan will tertentu atau laku spiritual tertentu, itu bisa berlaku pada semua orang. Misalkan dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tertentu, itu beberapa kalangan percaya akan menambah karisma atau menambah aura kalau kita di beberapa kelompok. Atau bisa juga hari ini dengan cara ketiga, yakni dengan berpenampilan, menciptakan penampilan semenarik mungkin, atau penampilan yang katakanlah orang itu ketika bertemu Anda, dia akan menghargai entah karena cara berpakaian, entah karena cara gestur wajah yang ditunjukkan. Nah, ini juga ada cara semacam itu. Bisa saja. Misalnya hari ini ada beberapa pelatihan semacam kepribadian, pelatihan kepemimpinan dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara membentuk orang untuk dalam tanda kutip menjadi seseorang yang karismatik dengan cara yang bisa dipelajari, cara yang bisa dijangkau. Selain dengan cara kedua dengan pengetahuan tadi. Atau dengan cara berikutnya dengan misalnya memiliki public speaking yang baik, menjadi seseorang yang menarik, atau menjadi seseorang yang mengetahui banyak hal secara general, sehingga seseorang itu akan tertarik dengan Anda. Nah, ini juga ada juga yang seperti itu, memiliki public speaking yang baik. Beberapa orang menjadi tampak karismatik karena memiliki public speaking yang baik, memukau. Jadi kalau Anda misalnya sambutan di atas panggung, orang akan diam. Baru mendengar salamnya saja, itu sudah diam. Padahal tentu kalau dalam bahasa public speaking ada teknik di mana seseorang itu menjadi tertarik ke dia atau menjadi semacam menaruh atensi khusus pada orang yang berbicara. Misal kalau Anda mengetahui beberapa mubalik atau beberapa penceramah, ketika dia salam, mengucapkan salam, maka hadirin akan serentak diam. Padahal tidak ada instruksi diam. Di sisi lain ada pula kadang penceramah yang ketika dia salam pun hadirin tetap asik berbicara. Nah, ini bisa kita coba kita teliti cara salam yang bagaimana yang kemudian mempengaruhi hadirin, mempengaruhi kondisi orang yang kita ajak berbicara. Saya kira demikian. Monggo kita bisa lanjut diskusi karena kalau karisma itu konteksnya luas dan banyak hal. Saya kira demikian. Iya, makasih Pak Ustadz. Jawabannya sudah memuaskan saya dan membuka perspektif saya tentang otoritas karismatik itu bisa didapatkan dari berbagai aspek tadi. Terima kasih. Yeah. Oke, yang selanjutnya kurang 2 penanya lagi, bisa raise hand atau dikirim lewat chat. Monggo ada yang bertanya atau ya sebatas diskusi saja juga boleh sebenarnya, tidak harus bertanya. Atau kalau misalnya tidak ada pertanyaan,
ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan sebagai penutup diskusi kita sore hari ini. Nah, udah hampir maghrib nih. Mungkin di antara jenengan ada yang sibuk di rumah hari ini, sedang libur soalnya. Ya, monggo Yuni, silahkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya. Saya terpantik dari pertanyaan yang tadi mengenai tipe otoritas karismatik. Nah, itu terkadang kan kita memandang seseorang itu sangat baik gitu loh. Seseorang itu sangat bijaksana, sangat baik. Sehingga terkadang kalau dia melakukan satu saja kesalahan, kita akan timbul rasa kekecewaan yang besar. Loh, kok dia seperti itu gitu. Nah, saya sadar bahwa itu sebuah sikap yang salah, tapi itu kayak timbul di dalam diri sendiri, kayak susah untuk dihilangkan. Bagaimana untuk menghilangkan hal itu, Ustadz? Terima kasih. Baik, kita perlu menyadari bahwa setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Al-insanu halul khota' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Eh, yang perlu kita ingat bahwa karismatik ini sebenarnya bekerja ketika Anda pertama bertemu dengan seseorang. Ini akan sangat ketahuan apakah seseorang itu karisma atau tidak. Kadang kan Anda ketika sudah asik bergaul, ternyata orang itu kalau diajak ngobrol asik. Tapi ketika pertama ketemu, Anda mau bertanya pun sungkan. Ini adalah ciri-ciri bahwa orang itu karismatik. Kemudian ketika kita katakanlah mengagumi orang itu yang sudah memiliki karisma, dianggap oh dia ketika melakukan satu kesalahan kita kemudian menjadi kecewa. Jadi yang perlu kita sadari bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna atau tidak ada hal yang mungkin kita tuntut misalnya seseorang harus selalu baik. Tidak, karena manusia itu selalu dinamis. Itu kenapa kalau dalam beberapa hadis, beberapa ungkapan itu manusia yang beruntung itu adalah yang hari ini itu lebih baik daripada kemarin. Nah, begitu juga dengan konteks orang tadi, belum tentu dia hari itu menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Bisa saja karena satu hal dia berbuat salah. Bagaimana dengan sikap kita sebaiknya? Kalau kita bisa menjangkau atau mengingatkan, ya terlepas jangan hanya sebatas kecewa. Jadi kalau sebatas kecewa, Anda akan menjauh tanpa berbuat apa-apa. Nah, jadi ini konteksnya akan sangat pribadi. Karena ketika Anda kecewa dan kemudian menjauh, Anda tidak punya kesempatan atau tidak punya peluang untuk mengembalikan orang tersebut ke jalur yang baik. Tapi ketika Anda mengambil tindakan seperti tadi ketika seorang bertemu dengan kemungkaran, maka dia akan cenderung menasihati. Misalnya, maaf Mbak, dulu kan sampean begini atau sangat alim dan sebagainya. Mungkin sebaiknya menghindari perbuatan beberapa hari terakhir yang saya anggap negatif. Mengingatkan lebih utama daripada kita hanya sebatas kecewa, karena kecewa itu kita pasti setiap manusia itu mempunyai titik-titik kekecewaannya. Nah, yang sulit itu sikap apa yang harus kita ambil setelah kita kecewa? Berdiamkah? Mengambil tindakankah? Atau kemudian kita acuh tak acuh, ya sudah biarlah, toh manusia juga begitu. Ini alternatif tindakannya yang perlu kita pikirkan. Tentu lebih baik kita mengambil tindakan positif untuk mengingatkan. Kalau terkait kecewa, ya itu kita kembalikan pada konteks bahwa setiap manusia pasti ada titik salahnya. Tidak akan ada yang sempurna, tidak akan ada yang benar-benar baik di dunia ini, karena sekali lagi kesempurnaan itu ya hanya milik Allah.
Dan manusia pasti tidak sempurna. Sebagai sesuatu yang diwujudkan, sebagai sesuatu yang bergantung pada Allah, ya tentu kita tidak akan pernah sempurna, kita tidak akan pernah menjadi orang yang tanpa salah. Karena kita bukan Rasul yang dimaksum, bukan Rasul apa? Kalau Rasulullah tentu dipelihara dari dosa, sedangkan kita tidak. Kita banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, maka sikap terbaik kita, kalau kita yang bersalah kita minta maaf, kalau dia yang bersalah ya dan minta maaf kita memaafkan. Kalau dia punya kekhilafan kita berpotensi bisa mengingatkan ya diingatkan saja. Demikian. Oke, bagaimana dari Yuni? Apakah ada tanggapan atau bisa dicukupkan? Oke. Bagaimana? Mungkin bisa dicukupkan saja karena sudah menunjukkan pukul 5 juga. Saya izin memberi beberapa closing statement penutup. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira diskusi hari ini adalah sebuah upaya yang baik, upaya yang positif bagi kita untuk sekali lagi memikirkan atau merumuskan untuk mencari pemimpin yang baik. Yang pasti kriteria-kriteria tadi mungkin bisa menjadi referensi bagi kita untuk memilih sosok-sosok terbaik yang patut untuk menjadi pemimpin kita. Terlepas, tidak harus pemimpin itu tidak harus dalam konteks terbesar, tidak harus dalam konteks negara, provinsi atau kabupaten atau apapun. Dalam konteks yang terkecil, bagi Anda yang mungkin wanita hendak menikah, ini ada menjadi salah satu panduan bagaimana menjadi atau mencari imam yang paling baik. Tentu kalau konteksnya lebih kecil, maka kriterianya juga harus lebih kecil. Kan tidak mungkin mencari katakanlah suku Quraisy begitu. Tentu dalam prinsip fikih tidak kafaah atau tidak setimbang. Maka beberapa kriteria tadi hendaknya bisa kita terapkan dengan konteks yang paling mungkin kita jangkau hari ini dan kita jangkau di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kurangnya murni dari Allah, dari saya. Kalau ada lebihnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala karena saya sendiri banyak kesalahan dan banyak dosanya. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyampaikan kajian Islam kontemporer yang bertemakan memilih sosok pemimpin dalam perspektif Islam. Oke, sesi yang selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Diharap untuk teman-teman semua menghidupkan kameranya. Oke, saya hitung ya untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup. Sekian kajian Islam kontemporer hari ini. Saya selaku moderator bila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin meninggalkan Zoom, nggih. Oke, siap.